Welcome back guys. Gimana nyanyinya sekarang sudah lebih dramatis dan lebih ekspresif ya harusnya ya. Harus kita sebagai penyanyi kan gitu ya. Yang penting kita rasain lagunya. Kalau kita nggak jujur merasakannya ya pendengar kita nggak akan merasakan, nggak ada connection ya. Jadi ekspresi itu penting. Nah selanjutnya kita akan masuk ke performance. Oke? Untuk perform kita perlu lagu kan. Nah ini ada tips untuk pilihan lagu. Lagu apa sih yang harus kita nyanyiin? Lagu apa yang cocok buat kita? Mulai dari yang paling simple dulu jawabannya. Lagu apa yang kamu suka, oke? Jadi kalau kita udah suka sama lagunya, kita otomatis akan sering dengerin, kita udah nyaman sama lagu itu dan nyanyinya juga otomatis akan lebih mudah. Jadi berangkat dari lagu yang kamu suka. Yang berikutnya kita lihat ini manggungnya di acara apa ya? Apakah di acara wedding? Ya kalau wedding tentu jangan nyanyiin lagu yang patah hati misalnya ya. Atau kita mainnya di panggungnya outdoor, ya tentu pilihan lagunya jangan yang slow, nanti orang ngantuk, tapi yang lebih upbeat. Kalau masalah genre itu sebetulnya bisa diakalin. Misalkan kita nyanyiin lagu yang lebih ngerock, tapi stylenya mau kita bikin R&B itu bisa juga ya. Contohnya nih Wonderwall dari Oasis itu pernah dibawain sama R.J. Benjamin namanya. Dia jadi stylenya jadi R&B gitu. Jadi kita yang bisa sesuaikan aransemen musiknya supaya jadi sesuai dengan genre kita. Oke, contoh juga ada namanya J-Rock Twins di YouTube ini. Dia cover lagunya Beyonce tapi dengan style dia sendiri karena dia tahu dia nggak cocok kalau nyanyi R&B macam Beyonce. Jadi dia bikin lagunya seperti akustikan seperti gaya dia. Itu boleh juga ya. Itu juga bisa kamu lakukan untuk membuat satu lagu itu lebih cocok dengan gaya kita. Sekarang setiap performance ya, kalau kamu lihat penyanyi kok jago banget dia bisa langsung tampil di atas panggung, nggak seperti itu ya. Sebenarnya setiap performance itu ada yang namanya persiapan. Nah ini penting banget ya. Ini yang menentukan performance kita tuh bagus apa enggak adalah persiapan. Oke? Nah persiapan yang paling utama kalau buat penyanyi ya adalah pertama kita tahu lagunya, kita udah hafal lirik, kalau bisa kita udah hafal ya di luar kepala. Jadi kita udah bisa mikirin yang lain tuh, ekspresi dan segala macam. Kita hafal dari lirik. Kalau misalnya kita tahu nih kita manggung 5 hari lagi atau seminggu lagi, ya udah selama seminggu tuh kita ngafalin lirik terus, oke? Sampai benar-benar di luar kepala. Juga mungkin persiapan yang di luar musik ya, misalkan nyiapin kostum, baju ya, atau mungkin nyiapin apa deh. Tapi harus pas hari itu kita harus sudah nggak ada beban lagi. Yang berikutnya adalah tips menekan rasa gugup. Nah ini ada 3 hal. Yang pertama tadi persiapan yang baik. Yang kedua adalah kita nafas. Nah nafas dulu ya. Jadi sebelum kita mulai manggung, kita atur dulu nafas. Ya. Jangan sampai kita naik panggung mulai nyanyi dalam keadaan nafas ngos-ngosan gitu. Tenang dulu. Baru kita mulai nyanyi. Dan tips yang ketiga adalah kita bikin gesture kemenangan. Oke? We got this. Kita pasti bisa. Nah, ini ngebantu badan kita mengirim sinyal ke otak supaya kita lebih pede, lebih yakin kita bisa men-tackle dan manggung dengan sukses. Oke, itu 3 tipsnya untuk melawan rasa gugup. Yang namanya manggung itu guys, ya, ada yang namanya kurang puas dan ada yang puas banget. Jadi manggung itu nggak selalu bagus terus, nggak selalu puas terus. Ada kala kita merasa, aduh tadi manggungnya kurang enak ya, kurang puas. Itu wajar ya. Jangan menjadikan rasa itu menghambat kita untuk manggung lagi selanjutnya. Tapi kita terus lakuin. Semakin kita rutin, semakin kita berpengalaman, performance kita akan semakin stabil, semakin konstan. Itu dia triknya. Kalau kamu belum pernah manggung sama sekali, coba deh. Ya, breakthrough. Yang pertama pasti yang paling sulit. Tapi kalau kita berhasil untuk melawan rasa takut, melawan rasa gugup itu, kita telah breakthrough to the other side. Artinya kita udah berhasil menembus hambatan itu. Nextnya kita akan lebih gampang. Kalau belum punya wahana untuk manggung, kita bisa posting di YouTube ini atau di Instagram ya. Kita belajar untuk terima kritik, belajar untuk terima komen orang. Mungkin awalnya ada yang bingung nih kok nyanyi ya. Tapi lama-lama mereka akan mendukung kita kalau kita tunjukin bahwa kita nih serius kok ya. Pasti akan didukung. Jadi kita mesti belajar tuh nerima komen-komen dan kritikan dari orang ya. Ayo, berani, you can do it. You can do it. Jangan lupa posting di vocalplus.com ya kalau udah berani posting di Instagram atau di YouTube. Saya tunggu di www.vocalplus.com, komunitas Vocal Plus.